membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Demi kenyamanan belajar anak-anak mu'allimah, terlebih dahulu kita bersihkan lingkungan tempat belajarnya ya. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Kali ini kita akan melanjutkan hafalan kita surah Al-Baqarah ayat 56. Mari kita baca bersama-sama. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sekali lagi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mari kita dengarkan cara membacanya dengan suara Al-Husairi sesuai dengan aplikasi tablet kita. Mari kita simak bersama-sama supaya tajwid yang kita bacakan betul dan kita mudah dalam menghafalkannya. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sekali lagi, mari kita dengarkan bersama-sama. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pelajari kembali pelajaran kita tentang hukum nun mati dan tanwin. Izhar adalah menjelaskan bacaan yang disebabkan nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar itu ada 6. Alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Adapun cara membacanya adalah jelas tanpa didengungkan. Anak-anak mu'allimah masih ingat nggak tentang pelajaran kita minggu kemarin tentang organ gerak hewan dan manusia? Organ gerak hewan dan manusia itu ada 2. Yang pertama organ gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua organ gerak aktif berupa otot. Kali ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia yang organ gerak aktif yaitu otot. Jadi otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan tubuh kita dapat bergerak. Otot bekerja dengan 2 cara. Yang pertama kontraksi, yang kedua relaksasi. Kontraksi itu yaitu otot kita mengkerut atau otot lebih pendek dari ukuran semula. Sedangkan relaksasi itu saat otot kembali ke bentuk semula atau memanjang dari ukuran semula. Otot itu sangat penting bagi tubuh kita. Fungsi otot ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat galon, memegang teman, memegang penghapus, kita dapat sholat, kita dapat membantu orang tua kita, dan lain sebagainya. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, protein, dan lain sebagainya.
Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Gelendong itu di tengahnya besar dan di kedua ujungnya runcing. Terdapat pada organ-organ dalam manusia seperti saluran pernapasan, dinding usus, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Bayangkan kalau kita menarik nafas, berarti ada kontraksi otot polos. Kalau kita membuang nafas, berarti ada relaksasi dari otot polos. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang. Silindris ini seperti tabung yang memanjang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Anak-anak tahu nggak, hampir seluruh pergerakan kita merupakan hasil dari kontraksi otot lurik. Contohnya menggerakkan tangan, mata, jari, melakukan aktivitas seperti sholat, berjalan, berlari, membantu orang tua, makan, menggerakkan muka, tersenyum, berbicara. Kita memanfaatkan otot lurik. Jika kita menaiki tangga, berarti otot lurik berkontraksi. Jika kita meregangkan tubuh kita, otot lurik melakukan relaksasi. Otot jantung berbentuk menyerupai otot rangka, namun sifat kerjanya sama dengan otot polos. Otot jantung bercabang-cabang dan memiliki inti di tengah sel. Otot jantung memiliki ciri-ciri seperti otot lurik atau otot rangka, yaitu memiliki garis-garis melintang berupa serat gelap dan terang. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Kerja otot jantung berkaitan erat dengan fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dilihat dari sifat kerjanya, otot jantung bekerja seperti otot polos, yaitu dipengaruhi oleh saraf tak sadar sehingga cara kerjanya di luar kesadaran manusia. Hal ini dikarenakan otot polos berada di bawah pengaruh saraf otonom. Dengan demikian, otot jantung mempunyai ciri khas yaitu berbentuk seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos. Materi kita kali ini adalah menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kita dapat menentukan ide pokok dari gambar yang kita lihat. Caranya, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kita dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek atau benda-benda yang ada pada gambar tersebut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini bisa kita buat sebuah paragraf dengan ide pokok Abdul mengendarai sepeda. Coba kita buat satu paragraf dari gambar berikut ini. Salah satu kegiatan yang disukai Abdul saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Abdul ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan.
Sekarang anak-anak mu'allimah amati gambar yang ada di video dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Jawabannya dikumpulkan sama mu'allimah Nupus ya. Alhamdulillah ya, semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak mu'allimah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum